Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita teduhkan hati kita. Kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kami boleh bersekutu kembali karena Tuhan sendiri yang telah melayakkan, memanggil kami dan memperkenan kami untuk beribadah kepada Tuhan. Dan sebentar kami bersama-sama akan menikmati, mendengarkan sabda Allah sendiri. Siapakah kami kalau kami boleh layak mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Untuk itu ya Bapa, biarlah Tuhan sendiri yang akan mengkuduskan kami, melayakkan kami untuk mendengar sabdamu yang kudus itu. Lembutkan hati kami dan berkati setiap kami dengan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, dengan sungguh-sungguh kami akan mendengarkan firman Tuhan dan kami mempersembahkan hidup dan doa kami. Haleluya. Amin. Selamat pagi jemaat yang terkasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan kalau pagi hari ini kita boleh bersama-sama kembali beribadah kepada Tuhan sekalipun masih di rumah. Tetapi nikmatilah dan syukurilah karena kita masih bisa beribadah bersama keluarga kita masing-masing. Bersyukurlah karena kita masih mempunyai keluarga dan keluarga kita dalam kondisi sehat. Saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, berkaitan dengan keluarga, maka keluarga itu adalah bagian terpenting dalam kemasyarakatan. Dimensi yang paling penting untuk mengajarkan nilai-nilai kehidupan ini adalah keluarga. Dan Allah sendiri sangat concern untuk memperhatikan kehidupan keluarga demi keluarga. Termasuk concern dengan keluarga saudara-saudara Bapak Ibu yang ada di rumah. Mari bersama-sama kita akan merenungkan satu kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Ulangan pasal 6 ayat 1 sampai yang ke-9. Ulangan pasal 6 ayat 1 sampai yang ke-9. Begini bunyi firman Tuhan. Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya, supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umurmu. Maka dengarlah, hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia, supaya baik keadaanmu dan supaya kamu menjadi sangat banyak, seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Sekali lagi, di dalam keluarga, pendidikan dan penanaman nilai-nilai kehidupan ini sangat-sangat menduduki peringkat yang paling utama. Dan Allah tahu persis itu, karena dari keluargalah akan muncul generasi-generasi yang berkualitas. Atau sebaliknya, dari keluarga jugalah akan muncul generasi-generasi yang tidak berkualitas. Dari keluargalah akan muncul generasi-generasi yang takut dan percaya kepada Allah, tetapi dari keluarga jugalah bisa jadi akan dilahirkan generasi-generasi yang tidak takut kepada Allah. Dan Tuhan sangat punya kepentingan untuk membentuk umatnya yang waktu itu sedang dalam perjalanan menuju tanah Kanaan. Dan bagian yang kita baca ini adalah pidato atau khotbah kedua dari Musa setelah 40 tahun mereka mengarungi padang gurun yang begitu panas, yang begitu penuh dengan pergumulan. Dan
Musa perlu mengingatkan pada generasi berikutnya dan orang tua yang masih ada waktu itu. Musa mengingatkan. Ini setelah 40 tahun. Hal ini bisa saudara baca di pasal 1 di ayat-ayat awal. Pada tahun yang ke-40 Musa kembali berbicara. Bagian-bagian terpenting pengajaran, ketetapan dan hukum-hukum Allah. Dan itu perlu ditanamkan, diingatkan terus-menerus secara intensif kepada bangsa Israel. Karena bangsa Israel sedang menapaki fase kenormalan baru yang dulu bertahun-tahun ditindas oleh Mesir. Mereka sedang menuju kenormalan baru, bahkan sudah menapaki kenormalan baru itu, berjalan di dalam tuntunan Allah. Kalau dulu menjadi penjajah, sekarang menjadi bangsa yang dibebaskan. Kalau dulu harus tunduk mau tidak mau kepada Fir'aun, sekarang mereka harus tunduk kepada Allah sendiri. Saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, mari kita menapaki ayat demi ayat secara cepat bagian-bagian yang akan kita renungkan dan kita gali bersama-sama pagi hari ini. Ayat 1 dikatakan, inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya. Inilah perintah, ketetapan, dan peraturan. Di sini Musa menekankan ini perintah loh. Ini instruksi, ini ketetapan, ini peraturan, ini hukum. Dan kalau ada hukum, cuma ada dua sikap dalam menghadapi hukum. Taat atau tidak taat. Dan Musa sudah wanti-wanti. Ini perintah loh, ini ketetapan loh, ini peraturan bukan dari siapa-siapa, tapi ini peraturan dari Allah sendiri. Makanya perhatikan, camkan, dan lakukan. Seakan-akan Musa mau berbicara seperti itu. Ayat yang kedua, supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu. Supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya. Engkau dan anak cucumu. Hukum yang disampaikan oleh Allah lewat Musa, ketetapan-ketetapan tentang kehidupan, nilai-nilai Allah yang disampaikan lewat Musa, ini berlaku, ini mengikat kepada seluruh keluarga bangsa Israel. Jadi tidak hanya berlaku bagi orang tua atau bagi pria sebagai bapak, tidak, tapi berlaku mengikat semua anggota keluarga. Bahkan seluruh generasi yang tercakup dalam umat pilihan Allah. Anak cucumu, jadi ini berlaku bagi generasi kita dan generasi kedua setelah kita dan generasi ketiga, keempat, kelima setelah kita. Hukum Allah, ketetapan Allah, perintah Allah berlaku bagi keluarga kita dan bagi keluarga anak cucu kita. Itu perlu menjadi perhatian kita. Kemudian ayat yang ketiga, perhatikan. Maka dengarlah, hai orang Israel, lakukan itu dengan setia. Cara kita mengasihi dan menghormati Allah cuma satu, Bapak Ibu. Yaitu menjalankan kehendak Allah dengan setia. Tidak ada lagi cara hidup yang lebih menyenangkan hati Tuhan. Tidak ada lagi tingkah pola kehidupan yang berkenan kepada Allah selain dengan setia mendengar dan melakukan perintah ketetapan hukum Tuhan dengan setia. Setia itu seringkali saya katakan berkaitan mengujinya itu dengan durasi yang cukup panjang. Karena dalam bahasa lain dipakai istilah penderitaan yang panjang. Orang yang setia itu harus melampaui, harus meretas waktu yang cukup panjang sehingga dia bisa disebut setia. 2 hari tidak bisa menjadi jaminan suami itu menjadi suami yang setia. Sebulan, 2 bulan tidak bisa menjadi ukuran bagi istri, dia bisa disebut istri yang setia.
Dan ukuran 1 tahun, 2 tahun tidak bisa menjadi patokan bagi jemaat Tuhan itu disebut dia setia sama Tuhan apa enggak. Setia itu melampaui rentang waktu yang cukup panjang. Bahkan berani saya katakan seumur hidup kita. Kita harus kedapatan sedang menjadi pribadi yang setia. Lakukan dengan setia. Yang keempat, ada kata yang diulang, yaitu kata dengarlah. Dengarlah dalam bahasa aslinya dikata sema. Jadi perhatikan baik-baik, perhatikan sungguh-sungguh. Dengarlah, hai bangsa Israel. Ayat keempat, Allah itu Esa. Esa itu berarti ada keutuhan dari 3 pribadi. Sejak awal Allah sudah memberikan petunjuk bahwa dia adalah pribadi yang tidak tunggal semata-mata, tetapi 3 pribadi dalam satu kesatuan Allah. Jadi kita sudah mengenal Allah Tritunggal itu sudah mulai dari perjanjian lama. Kalau kita coba mencek di bagian Kejadian pasal 1 dan pasal 2, maka akan disebutkan sebaiknya kita menciptakan manusia. Menciptakan manusia segambar dan serupa dengan Allah. Dipakai kata kita. Dan Esa ini menunjukkan keesaan, kemahakuasaan yang tidak tertandingi, kesatuan ilahi yang ada pada diri Allah. Sekalipun kita mengenal Allah lewat pribadi Allah Sang Pencipta, pribadi Anak yang menyelamatkan, dan pribadi Roh Kudus yang merahmati dan menyertai. Tetapi dengarlah, Allah itu Esa. Dia Allah yang Tritunggal, 3 pribadi dalam ketunggalan kemahaesaan Allah itu sendiri. Dan Maha Esa juga berarti tak tertandingi. Dialah satu-satunya. Dialah Allah yang hidup kalik langit dan bumi. Yang mencipta langit dan bumi ini bukan Allah buahnya Allah, tetapi Allah yang dipercaya oleh bangsa Israel. Bangsa yang Allah yang dipercaya oleh Abraham, Ishak, Yakub dan keturunannya. Dan hari ini kita percaya kepada Allah Sang Khalik, Sang Penebus dan Sang Pemberi rahmat, yaitu Roh Kudus sendiri. Yang berikutnya, mari kita melihat di ayat. Setelah kita mendengar, hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Yang ayat kelima, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap, dengan keseluruhan keberadaan kita. Diajarkan oleh Allah supaya kita mengasihi Dia yang lebih dulu mengasihi kita. Bangsa Israel yang baru saja dibebaskan dari perbudakan Mesir dan dipimpin dengan cara yang ajaib, berjalan di padang gurun selama 40 tahun, mereka diajar untuk mengasihi Allah. Diajar untuk menghormati Allah, respek kepada Allah, takut kepada Allah dengan segenap hati mereka, dengan segenap jiwa mereka, dengan segenap akal budi mereka, dengan segenap kekuatan mereka. Artinya apa? Seantero kehidupan umat Allah, termasuk kehidupan saudara dan kehidupan saya, seantero kehidupan kita, semuanya tanpa terkecuali, tanpa bisa dibagi-bagi, harus diarahkan untuk mengasihi Allah, untuk memuliakan Allah, untuk menghormati Allah, untuk memuji Allah, dan untuk menyembah dan memuliakan Allah, Sang Khalik langit dan bumi, yang telah mengasihi saudara dan saya, dan yang menyertai saudara dan saya. Jadi ini tidak terbatas apapun profesi kita. Saudara sebagai ibu rumah tangga sekalipun, saudara dituntut untuk mengasihi Allah dengan segenap hati, jiwa dan kekuatan. Saudara menjadi anak-anak yang masih sekolah, yang masih kecil, dituntut oleh Allah sendiri untuk mengasihi Dia dengan segenap hati, jiwa dan kekuatan kita. Apalagi kita yang menjadi ayah, suami, imam dalam keluarga, lebih-lebih harus memberikan keteladanan, dan nanti kita akan bahas ini. Menjadi teladan bagi seluruh anggota keluarga kita untuk kita
mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Ini harus didemonstrasikan. Beberapa kali saya tekankan bahwa kasih itu bukan konsep. Kasih itu adalah tindakan aktif. Karena kalau cuma konsep itu bukan kasih. Kasih itu adalah tindakan proaktif. Bagaimana kita memberi, bagaimana kita berbagi, bagaimana kita memberikan segala sesuatu yang kita miliki. Kita berbagi kepada orang lain dan juga kepada Tuhan. Itulah kasih. Berikutnya ayat ke-6 dan yang ke-7. Apa yang kuperintahkan kepadamu hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan seterusnya. Jadi kasih kepada Allah, respek kepada Allah itu harus diajarkan secara intensif. Dan cara mengajarkan intensif dan proaktif ini bukan hanya mengajar tapi juga meneladankan. Maka tema hari ini saya canangkan, ajarkan dan teladankan kasih Allah. Kasih Allah yang melampaui akal, kasih Allah yang mengubahkan hidup kita, kasih Allah yang menjamin kehidupan kita, itu harus kita ajarkan. Kasih itu harus diajarkan, tapi bukan sekedar diajarkan, kasih itu harus diteladankan. Dan disinilah menjadi menarik. Tadi di awal saya katakan bahwa keluarga itu adalah elemen lembaga pendidikan yang paling pertama dan utama. Pendidikan dini itu bersumber dari keluarga. Pendidikan dasar tentang nilai-nilai kebenaran. Kalau kita orang beriman berarti nilai-nilai kebenaran berdasarkan Allah sendiri itu dimulai di keluarga. Jadi betapa pentingnya keluarga ini. Tadi sudah saya katakan dari keluarga itu bisa lahir generasi yang takut kepada Allah dan percaya pada Allah. Tapi dari keluarga juga bisa jadi lahirlah generasi-generasi yang tidak takut kepada Allah. Maka dari itu betapa pentingnya untuk kita mengajarkan tentang kasih Allah, Allah yang mengasihi, tetapi juga kita harus meneladankan sebagai pribadi-pribadi yang sudah mengalami kasih itu. Seringkali dalam beberapa kesempatan saya mencanangkan atau mengajarkan bahwa pengajaran yang terbaik adalah pengajaran yang telah kita alami. Jadi mengajar yang baik itu bukan sekedar share materi, tetapi juga share kehidupan. Jadi kalau kita mau mengajarkan tentang Allah, alami dulu Allah itu. Kalau kita mau mengajarkan kasih Allah, maka kita harus lebih dulu mengalami rahmat kasih Allah dalam kehidupan kita. Sehingga yang kita ajarkan bukan materi, bukan konsep, tapi hidup yang benar-benar bisa diteladankan kepada anak cucu kita dan semua anggota keluarga kita. Jadi di sini dikatakan ajarkan itu berulang-ulang. Bahkan metodenya itu bisa kalungkan itu ya. Di tanganmu, di dahimu, tulis itu di pintumu ya. Betapa orang Israel sejak awal itu sudah diajar untuk memberikan pengajaran secara intensif, tidak asal, tidak ala kadarnya, tetapi sungguh-sungguh mengajarkan nilai-nilai kebenaran tentang Allah yang kasih, Allah yang berdaulat, Allah yang berkuasa, Allah yang penuh rahmat, tapi Allah yang sekaligus mengasihi semua orang. Betapa pentingnya pengajaran ini harus dilakukan berulang-ulang secara intensif. Dan menurut saya intensif itu bukan hanya berulang-ulang tapi juga diteladankan lewat keteladanan yang nyata. Jadi saat kita mengajarkan Allah yang kasih, kita juga sekaligus harus meneladankan. Jadi kita tidak hanya menginstruksikan tapi juga mengimplementasikan. Bukan hanya nyuruh, tapi kita juga memberikan contoh. Bukan hanya instruksi, tapi juga implementasi. Jadi kalau seorang bapak melarang anaknya untuk jangan merokok, rajinlah beribadah, tapi ayah itu sendiri tidak beribadah dengan tetap merokok,
ya apa yang bisa dilihat dari anak-anak itu? Tidak ada. Jadi bukan hanya instruksi, tetapi implementasi itu harus nyata dalam kehidupan keteladanan hidup kita. Apalagi sebagai ayah, apalagi sebagai imam, apalagi sebagai pemimpin. Yang kedua, mengajar dengan intensif itu juga mengajar, bukan hanya mengajarkan ketaatan, tapi juga memberikan keteladanan. Bukan hanya instruksi atau implementasi, bukan hanya mengajarkan ketaatan, tapi juga memberikan keteladanan tentang ketaatan. Artinya apa? Kalau saya menyuruh anak saya membaca Alkitab, tetapi saya tidak pernah membaca Alkitab, itu bullshit. Itu omong kosong. Dan jangan harap anak-anak akan menjalankan instruksi kita, karena implementasinya nggak ada sama sekali dilihat dari anak-anak kita. Dan juga bukan hanya kita ngomong, tetapi juga dengan tindakan. Bukan hanya verbal, tapi juga dengan aksi yang aktual. Jadi ini yang harus kita ajarkan. Ini yang harus kita teladankan. Jadi mari bersama-sama kita ini punya tanggung jawab untuk mengajar generasi berikutnya. Tapi bukan hanya pintar mengajar dan fasih mengajar, tapi kita juga terpanggil untuk memberikan keteladanan. Pertanyaan setelah kita membahas tentang mengajar dan meneladankan. Pertanyaan yang terakhir mungkin, mengapa kita harus mengajar anak-anak kita tentang Tuhan? Mengapa kita harus mengajar bahkan meneladankan kehidupan yang dikasih Tuhan kepada generasi penerus kita, kepada anak cucu kita kalau pakai istilahnya Alkitab? Karena mereka butuh Tuhan, itu jawabannya. Karena generasi kita, anak-anak kita, keluarga kita butuh Tuhan. Karena tanpa Tuhan kehidupan itu hanyalah kehidupan yang sia-sia. Tanpa Tuhan semua orang akan menuju ke dalam kebinasaan kekal. Anakmu, cucumu butuh Tuhan. Kenalkan itu sejak dini, ajarkan itu dan teladankan bagaimana kita hidup dikasihi dan dipimpin oleh Tuhan. Kita tidak bisa mengajarkan tentang kasih Tuhan, tetapi omongan kita selalu melukai anak-anak kita. Kita tidak mungkin berbicara tentang kasih Allah kalau kita dalam keseharian yang ada adalah kerutuan, ya. Kita ngomong tentang jaminan Allah, tetapi yang kita bicarakan hari lepas hari adalah kemurungan, keputusasaan, dan hidup tanpa pengharapan. Anak-anak kita akan melihat nggak nyambung ini Papa. Kita ngomong tentang belas kasihan pengampunan, tetapi yang kita ceritakan di rumah adalah kebencian kita kepada orang lain. Omongan tentang kejelekan orang lain mewarnai seantero obrolan kita di rumah. Dan itu tidak nyambung bagi anak-anak. Saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan Yesus, mengapa kita harus mengajar mereka? Bukan hanya mengajar, tapi juga harus memberikan teladan. Sekali lagi, mereka butuh Tuhan. Dan generasi sekarang ini adalah generasi yang sangat-sangat membutuhkan Tuhan. Generasi kita sudah banyak dimuridkan oleh televisi, dimuridkan oleh gadget, dimuridkan oleh teman-teman sepergaulan. Dan itu semua tidak menjamin kehidupan yang kekal. Mereka butuh Tuhan. Televisi tidak memberikan kehidupan kekal. Gadget secanggih apapun, uang sebanyak apapun, teori-teori dunia secanggih apapun, tidak bisa memberikan pengharapan atas kehidupan kekal. Dan hanya Tuhan Allah Sang Pencipta di dalam Yesus Kristus Sang Penebus dan di dalam terang kuat kuasa Roh Kudus yang merahmati, hanya Dialah pribadi yang sanggup memberikan kehidupan, menjamin kehidupan selama di dunia ini dan juga memberikan jaminan kehidupan setelah kematian, yaitu kehidupan kekal. Ini yang harus kita ajarkan. Ini yang harus benar-benar dengan intensif kita ajarkan. Tidak mungkin kita mendorong generasi ini takut akan Tuhan kalau hidup kita tidak mencerminkan orang yang takut akan Tuhan. Tidak mungkin kita mengajarkan hormatilah Allahmu, ya, beribadah dengan rajin, tapi kita sendiri bermalas-malasan untuk beribadah. Enggak ada antusias beribadah. Anak kita melihat, apalagi sekarang ini banyak waktu kita bersama-sama dengan anak-anak kita. Anak-anak kita sekarang melihat langsung tontonan yang paling menarik yang mereka bisa lihat sepanjang waktu kehidupan mereka, yaitu tingkah pola ayahnya, tingkah pola orang tuanya. Itu semua akan direkam oleh anak kita.
Dan itu sebenarnya yang kita wariskan. Dan anak-anak akan mengingat terus dalam benaknya dan akan menyimpannya dalam hati. Syukur-syukur kita sudah menjadi ayah dan orang tua yang mewariskan nilai-nilai kebenaran. Sudah mewariskan kasih Allah yang bukan hanya kita ajarkan tapi sudah kita alami. Inilah kasih itu. Inilah pengajaran itu yang harus kita teladankan. Jadi percayalah Bapak Ibu saudara sekalian, generasi anak cucu kita butuh Tuhan. Jangan lupa mengajarkan tentang Tuhan kepada mereka. Tanpa Tuhan hidup ini hanya berakhir dalam kebinasaan. Tetapi hanya di dalam Tuhan, di dalam Yesus Kristus hidup ini akan berakhir dalam kehidupan yang penuh kesukacitaan, yaitu kehidupan kekal. Bukan hanya nanti, tetapi sepanjang hidup kita di dunia ini, sepanjang hidup anak cucu kita di dunia ini akan disukacitakan dan akan disertai dan diberkati oleh Tuhan. Kiranya kita tidak berhenti, tidak pernah lelah untuk mengajarkan tentang Tuhan kepada anak cucu kita. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan bila Roh Kudus sendiri yang juga akan memeteraikan itu dalam setiap kehidupan kami. Dan Roh Kudus juga yang berkenan mendorong kami untuk menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Mampukan kami untuk menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Supaya kehidupan kami disebut Allah, kehidupan orang yang berbahagia. Karena bukan hanya mendengar, tetapi melakukan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bangkit berdiri, mari kita sebagai murid-murid Kristus yang sejati, kita boleh meresponi firman Tuhan dengan mengikrarkan komitmen kemuridan demikian. Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus kecuali ia yang mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Dan bersama-sama dengan orang percaya di sepanjang abad dan di segala tempat, mari dengan yakin kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.